Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Iqbal Makbul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, kita mulai saja. Nomor 1. Dahulu orang sering menggunakan anggota tubuh sebagai satuan pengukuran. Misalnya seperti di bawah ini, kecuali. Ingat, soal ini ada tanda kecualinya. Nah, pada soal ini yang harus kita garis bawahi adalah anggota tubuh. Nah, dari pilihan-pilihan jawaban, yang bukan anggota tubuh adalah kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk opsi yang pertama, yang A, jari, hasta, kaki. Nah, jari pasti anggota tubuh, kaki juga anggota tubuh. Hasta itu dari ujung jari ke ujung lengan ya, tapi ya sebelah gitu. Untuk yang B, jengkal, depa. Untuk depa dari ujung jari ke ujung jari yang lain ya, ujung jari sebelah kiri ke ujung jari sebelah kanan. Nah, itu namanya satu depa. Langkah ya, langkah kaki ya maksudnya. Nah, ini yang A dan B itu termasuk anggota tubuh. Untuk yang C, meter. Nah, meter, kilogram, detik itu bukan anggota tubuh. Nah, untuk yang D, depa, hasta, dan kaki adalah anggota tubuh juga. Nah, di sini adalah kecuali. Berarti yang bukan anggota tubuh adalah C, meter, kilogram, detik. Nomor 2. Besaran yang merupakan besaran yang dijabarkan dari besaran-besaran pokok dinamakan besaran. Ini kalian pasti sudah tahu ya. Jawabannya adalah ya, besaran turunan. Nomor 3. Nilai dari besaran panjang dapat dinyatakan dengan sebuah satuan di bawah ini, yaitu. Nah, pada soal ini yang harus digarisbawahi adalah besaran panjang. Nah, besaran panjang di bawah ini yang tepat yang mana? Kita bahas satu-satu. Untuk yang A, jengkal besaran panjang, betul. Untuk sekon besaran panjang, salah ya, karena sekon adalah satuan dari besaran waktu. Jadi untuk pilihan A itu otomatis salah. Untuk yang B, meter satuan panjang, yard juga satuan panjang, depa satuan panjang, menit itu adalah satuan dari waktu. Jadi yang B juga salah. Untuk yang C, yard satuan panjang, jengkal, meter, dan kaki. Ini semuanya satuan panjang. Untuk yang D, inci satuan panjang, sekon yang ini satuan waktu ya, sekon itu satuan waktu. Jadi yang D jelas salah. Maka jawaban yang tepat untuk satuan dari besaran panjang adalah yang C, yard, jengkal, meter, dan kaki. Nomor 4. Satuan besaran pokok di dalam sistem internasional adalah, ingat garis bawahnya adalah besaran pokok atau satuan besaran pokok. Untuk opsi yang pertama, yang A, meter, kilogram, sekon. Meter itu satuan dari panjang. Ingat ya, satuan baku ya. Meter satuan panjang, kilogram satuan dari massa, betul. Untuk sekon satuan dari waktu, betul. Jika dirasa semuanya sudah benar, kemungkinan jawabannya adalah A. Tapi kita cari tahu dulu untuk opsi yang lain apakah ada yang salah. Nah, untuk B, meter kubik. Nah, ini jelas meter kubik itu bukan satuan besaran pokok, tapi ini satuan dari besaran turunan. Untuk yang C juga ada meter kubiknya, berarti yang C juga salah. Untuk yang D, mol itu satuan jumlah zat, gram itu satuan besaran massa, tetapi tidak baku ya. Maka yang D itu salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 5. Sebuah pipa berbentuk silinder berongga dengan diameter dalam 1,6 mm dan diameter luar 2,1 mm.
Alat yang tepat untuk mengukur diameter dalam pipa tersebut adalah, nah kita perhatikan untuk pilihan jawabannya. Yang A, mistar. Ini pasti tidak mungkin untuk mengukur bagian dalam ya, apalagi ukurannya kecil seperti ini ya. Untuk yang B, ampermeter. Ampermeter itu berfungsi untuk mengukur kuat arus listrik, maka yang B juga salah. Untuk yang C, mikrometer sekrup. Fungsi dari mikrometer sekrup adalah untuk mengukur bagian luarnya saja. Nah, bagian dalamnya itu mikrometer sekrup tidak bisa. Untuk yang D, jangka sorong. Jangka sorong itu bisa mengukur bagian luar dari sebuah benda, bisa juga mengukur bagian dalam dari sebuah benda. Selain itu juga bisa mengukur kedalaman benda. Maka jawaban yang tepat untuk mengukur diameter dalam pipa adalah D, jangka sorong. Nomor 6. Untuk sampai ke sekolahnya, Andi memerlukan waktu 2 jam 15 menit. Waktu tersebut dalam SI adalah berapa sekon? Nah, untuk mengetahui jawabannya kita harus mengubah satuan waktu dari 2 jam 15 menit ke satuan sekon. Ingat, 1 jam itu sama dengan 60 menit, sedangkan 1 menit adalah 60 sekon. Maka 1 jam berapa sekon? 60 kali 60 sama dengan 3600 sekon. Nah, kalau 1 jam 3600 sekon, kalau 2 jam tinggal kita kalikan. 2 jam sama dengan 2 kali 3600 sama dengan 7200 sekon. Dan 15 menit, 1 menitnya 16 sekon, maka kalau 15 menit, 15 kali 60 sama dengan 900 sekon. Sehingga kita jumlahkan saja, 7200 sekon ditambah 900 sekon sama dengan 8100 sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, 8100 sekon. Nomor 7. Dani membuat larutan garam dengan memasukkan 250 gram garam ke dalam 20 liter air. Konsentrasi larutan garam yang terbentuk adalah. Untuk menghitung konsentrasi larutan, kita dapat menggunakan rumus massa terlarut dibagi volume terlarut, di mana massa terlarutnya adalah 250 gram dan volume perlarutnya adalah 20 liter. Sehingga kita bagikan saja 250 dibagi 20 sama dengan 12,5 gram per liter. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 8. Tony menanam cabai di dalam pot. Ia ingin mengukur laju pertumbuhan cabai yang ditanamnya. Di awal melakukan pengukuran, cabai Tony memiliki tinggi 4 cm. 2 minggu kemudian, Tony mengukur kembali tinggi cabainya dan didapatkan hasil tinggi cabai adalah 32 cm. Pertanyaannya, laju pertumbuhan cabai milik Tony adalah. Untuk menghitung laju pertumbuhan cabai milik Tony, kita bisa menggunakan rumus perubahan tinggi dibagi waktu, di mana perubahan tingginya itu dari 4 ke 32, atau 32 dikurangi 4 sama dengan 28 dibagi 14. 14-nya adalah waktu, sehingga 28 dibagi 14 sama dengan 2 cm per hari. Maka jawaban yang tepat adalah A. Nomor 9. Gambar di samping menunjukkan hasil pengukuran dengan jangka sorong sebesar. Nah, pengukuran jangka sorong ada dua. Yang pertama skala utama dan yang kedua skala Nunius. Yang pertama kita cari dulu skala utamanya berapa. Nah, ingat untuk mengetahui nilai dari skala utama adalah kita perhatikan angka 0 ini, kemudian kita perhatikan juga garis sebelah kiri dari angka 0 ini. Lalu kita hitung dari sini 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Maka skala utamanya adalah 46 mm. Selanjutnya kita cari skala Nuniusnya. Mencari skala Nunius, cara simpelnya kita cari
garis dari skala utama dengan garis dari skala nonius yang membentuk satu garis lurus dari atas ke bawah, lurus, gak ada bengkok-bengkoknya. Maka dari gambar ini yang satu garis dari atas ke bawah adalah yang 4, maka skala noniusnya adalah 0,4 mm. Selanjutnya kita jumlahkan skala utama dengan skala nonius. 46 tambah 0,4 sama dengan 46,4 atau 46,40 mm. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal yang terakhir, gambar di samping menunjukkan hasil pengukuran sebesar berapa milimeter. Ini adalah pengukuran mikrometer sekrup. Sama halnya dengan jangka sorong, pada mikrometer sekrup ada skala utama, ada juga skala nonius. Skala utama sebelah kiri, skala nonius sebelah kanan. Untuk mencari skala utama, kita lihat bagian yang ini, yang terakhir. Ini angka 7, ini setengah. Jadi ini 7 setengah. Maka skala utamanya adalah 7,5 mm. Selanjutnya, skala noniusnya adalah garis yang segaris dengan skala utama. Dari sini ke sini. Maka hasilnya adalah kita hitung dari sini 15, 16, 17, 18, 19. Maka skala utamanya adalah 0,19 mm. Selanjutnya kita jumlahkan skala nonius dengan skala utama atau skala utama dengan skala nonius. 7,5 ditambah 0,19 sama dengan 7,69 mm. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nah adik-adik, untuk video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.